Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami memiliki hati seorang hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Dari awal kita sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, amin Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan selain memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk
berdiam di kaki-Mu ya Tuhan. Seperti seorang wanita, seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa Engkau menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Amin. Biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa di surga senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita pada saat ini dalam Ayub 1 ayat 22. Firman Tuhan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Ayub. Kisah hidup Ayub merupakan kisah yang sangat luar biasa yang dapat membuat setiap kita bergejolak dalam perasaan kita. Betapa tidak saudara, Ayub yang tadinya diberkati dalam segala hal mengalami kejatuhan dan kemalangan yang begitu menyedihkan. Namun pada akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan kembali. Ayub hidup dalam kesalehan. Ia seorang pribadi yang jujur dan baik di hadapan Tuhan. Ia memiliki seorang istri dan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, serta mempunyai ternak, harta yang sangat banyak. Namun kemudian Ayub diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Ada 2 hal yang dapat kita teladani dari kehidupan Ayub ketika pergumulan, ketika godaan datang. Apa saja itu? Yang pertama, segala miliknya diambil daripadanya. Semua ternak, hartanya habis, dan semua anak-anaknya mati karena bencana. Iblis berkata kepada Tuhan bahwa Ayub pasti akan mengutuki Tuhan apabila semua harta dan miliknya habis. Namun ternyata Ayub tidak berubah imannya saudara. Ia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Ayub diberi penyakit pada tubuh yang mengancam nyawanya. Kemudian tubuhnya menjadi begitu buruk. Ia mengalami sakit darah di sekujur tubuhnya yang membuat wajah, tubuh, dan penampilannya menjadi sangat memprihatinkan. Sampai sahabatnya pun merasa kasihan sebab tidak dapat mengenalinya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kedua hal cobaan yang dialami Ayub, yang kita perlu teladani bahwa firman Tuhan berkata, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara, selain itu masih banyak lagi cobaan-cobaan lain yang dihadapi oleh Ayub, yaitu cobaan dari istrinya sendiri, di mana istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Lalu cobaan selanjutnya adalah ketiga sahabatnya dalam hal menghakimi mereka akan keadaan yang dialami Ayub, yang membuat Ayub berdebat dengan mereka. Saudara, betapa luar biasanya apa yang dialami Ayub. Tapi kita dapat melihat betapa luar biasa iman dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan.
Namun ada satu perkara yang sangat penting dalam kisah Ayub ini, saudara. Jauh lebih penting daripada penderitaan yang dialami Ayub, dan bahkan jauh lebih penting daripada kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Apa itu, saudara? Yaitu kesetiaan Tuhan kepada Ayub dalam titik terlemah, dalam cobaan yang Ayub alami. Tuhan sendiri yang mendatangi Ayub. Tuhan sendiri yang menjumpai Ayub, saudara, sehingga membuat Ayub memahami bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan Ayub lebih dalam lagi. Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga membuatnya mengalami perubahan dan pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan. Dan karya serta rencana Tuhan ada buat Ayub, sehingga Ayub menyadari akan hal itu. Lalu ia berkata, "Jadilah bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, tetaplah setia dan bertekun dalam iman kita. Meskipun terasa berat, namun tetaplah kuat karena kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Amin. Tuhan Yesus yang senantiasa memberi saudara dan saya kekuatan untuk menanggung segala perkara. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang memanggil kita adalah setia. Tuhan mempunyai rencana yang baik dan indah buat setiap saudara dan saya, pribadi lepas pribadi. Dan rencananya itu tidak akan pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan mencakup hidup kita di bumi ini dan juga hidup kita dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dalam Yakobus 5 ayat 11, "Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagimu, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya dalam kemalangan. Namun Tuhan pasti menolong dan memulihkan setiap kehidupan kita yang senantiasa bertekun dan setia kepada Tuhan. Amin. Apapun situasi sulit yang hari-hari ini saudara dan saya alami, mari tetaplah bertekun dan setia kepada Tuhan. Mari kita jaga sikap dan perkataan kita agar kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita teladani kesetiaan dan ketaatan Ayub dalam menjalani tantangan, dalam menjalani pergumulan hidup, dalam menjalani tekanan atau masalah yang sedang dihadapi. Tetap fokus kepada Tuhan. Percayalah, tetaplah setia. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberkati setiap kami. Tuhan masih menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar daripada pribadi Ayub, ya Tuhan, di mana sekalipun Tuhan menguji kehidupannya, Ayub tetap setia, ya Tuhan. Ayub tetap taat kepadamu. Ayub tidak, ya Tuhan, mengutuki Engkau, ya Bapa, tapi Ayub senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, buat firman-Mu pada saat ini. Ketika
kehidupan kami Tuhan uji, ketika kehidupan kami Tuhan bentuk, kami percaya kami tidak pernah sendiri ya Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami mau tetap ya Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Kami tetap percaya, kami tetap setia ya Tuhan. Walaupun badai topan menghadang kami, kami mau tetap setia mencintai Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Biar firman-Mu itu termaterai dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang taat dan setia. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang setia sampai kedatangan-Mu kedua kalinya ya Tuhan. Apapun yang menggoda kami, apapun tantangan yang ada di hadapan kami, apapun pergumulan yang kami alami, kami percaya Tuhan, kami tetap mau katakan, kami mau tetap setia kepadamu, karena begitu banyak ya Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah berikan kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, mari Bapa, Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami melepaskan kuasa Allah turun atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biar Bapa yang memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan daripada umat-umat-Mu ini Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat, mereka boleh dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu tercurah atas usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Lina Borusilain. Tuhan Kau memberkati kehidupannya, berkati kesehatannya, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Dan kami mau ya Tuhan, Tuhan yang membuka jalan buat setiap apapun yang saat ini digumulkannya, dan dia boleh terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Lena Borusilain, biar Tuhan yang memulihkan kehidupannya total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Oh Ibu Laura Boru Ginting ya Tuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan menjamah kehidupannya, menjamah tubuhnya, menjamah roh jiwanya, sehingga dia boleh bangkit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, dia boleh kembali ya Tuhan beraktivitas sebagaimana biasanya, bercengkrama dengan keluarga yang dia kasihi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Ibu Deborah Dakwadu, Tuhan memberkati Ibu Wanti, Ibu Roswita, Bapak Haryanto, Ibu Jane, Ibu Mary ya Tuhan, Bapak Dodi Malau, Ibu Emma, Ibu Nana Katarina, Bapak Hendy Joseph ya, kasih bolon Tuhan Kau memberkati ya Bapak. Bapak Johan Simanjunta, Engkau yang memberkati Ibu Rubiana, Bapak Dolon Nababan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, usaha, pekerjaan, pergumulan mereka Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Bapak Agustinus Wai, biar Tuhan yang jamah setiap sakit penyakitnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau Tuhan yang memberkati Ibu Mary ya Tuhan, biarlah ya Bapak Engkau memberkati bayinya, anak-anaknya, kehidupannya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati Pak Disman Sinaga, Bapak Aposan Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stefan Avandi, Bapak Yohan Buton, Bapak Marsius Morangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Joseph Yeriko Digo, Bapak Ronald Oe, Bapak Stefan, Bapak Elo, di dalam nama Yesus Engkau yang memberkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat Ibu Elvira, Ibu Rustina Yati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati Erni ya Tuhan, yang ada di Pulau Bintan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan jadikan dia saksi di tengah-tengah pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat
Ibu Rosdiana Tambunan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Daniel Silain, Kau yang memberkati keluarganya. Kau memberkati Irael Priana Girsang, Kau memberkati Ibu Solpinawati, Ibu Apung, Ibu Serdiana Boru Tambunan, Ibu Lisari, Ibu Magdalena. Tuhan yang memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan yang menjawab setiap seruan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak Hedi Priyadi, Bapak JPM Manik, Ibu Ati Rivera, Bapak Jo Gunawan, Ibu Agustina, Ibu Jans Kawatag, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Soares, Ibu Roswita Helena. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang juga memberkati Ibu Riana Borusialagan ya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga ini, pekerjaannya ya Tuhan, kesehatannya. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat Daniel Panjaitan. Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati masa depannya. Kami percaya dia boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ike ya Tuhan. Biarlah Tuhan, dia juga Tuhan mampukan untuk menyelesaikan tesisnya ya Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada hambatan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yemima, berkati ya Tuhan. Tuhan buka jalan untuk setiap pekerjaan yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bapak Johannes Liklikwatil, Bapak Albin Butar-Butar, Bapak Gisela Rumban Batu. Engkau yang memberkati Ibu Esther Sulistiawati ya Tuhan. Engkau yang memberkati Ibu Perwari Ipantri, Bapak Stephen Adiwisesa, Ibu Wala Patris Sumba. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kau yang memberkati Ibu Purwati Ningsi Tuhan. Kau memberkati keluarga Bapak Sitorus. Kau memberkati Ibu Princess Yeses, Ibu Sarmila, Ibu Joyce. Kau memberkati Bapak Yanto Siotang, Ibu Rana Anjani, Ibu Kunia Antonia, Ibu Novin Kusumaningrum, Ibu Kapiarsi, Bapak Sugeng Cahya, Ibu Utami Laras, Ibu Artaria Sialagan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Relnold, Tuhan memberkati Pak Didi Prasetyo, Tuhan memberkati Pak Aan Kustiawan, Ibu Kristina Tina, Bapak Iskandar Tirta Kurniawan, Bapak Thomas Henry, Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindo Iban Nawas, Bapak Joko Jati, Pak No PBM. Kau yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati juga Rini Ernawati, Ibu Deborah Simatupang, Ibu Yuli. Kau yang memberkati ya Tuhan, Ibu Tri, Ibu Ronida, Ibu Indah Malawau. Kau yang memberkati Pak Titus Tuhan. Kau memberkati Bapak Yohanes Jehadan, Bapak Dejega, Bapak Stefanus Kedoy Tuhan. Kau yang memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, Kau yang memberkati juga kehidupan seluruh umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang memberkati mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan buka setiap pintu-pintu anugerah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan dan mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan ya Tuhan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, bahkan ya Tuhan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, kami percaya semuanya sudah mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Kau menutup bungkus kehidupan seluruh umat-umat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah. Usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, studi mereka, masa depan mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati ya Tuhan saluran khotbah pendeta ini, Tuhan jadikan alat untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada Allah Bapa itu melimpah-limpah, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang manis itu yang menyertai setiap kehidupan kami dimanapun kami berada sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.